Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita memuja Tuhan alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling layak untuk disembah, dicintai, ditunduki dan juga ditakuti. Dia maha hidup, maha berdiri sendiri, maha kuasa dan maha perkasa. Dia telah menyiapkan segala kebutuhan makhluk di muka bumi dari makanan, minuman, api, udara, air dan segala sesuatunya. Dan dia memerintahkan kita untuk menggunakannya sebagai fasilitas beribadah kepadanya. Dan setelah menikmati dan menggunakan sebagai fasilitas, dia meminta kita agar bersyukur, berterima kasih, dan dengan itu semua akan selalu ditambah dan diberikan. Dan rangkuman kalimat syukur ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di sebuah kalimat yang semua orang bisa mengucapkannya, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya adalah ibadah, di mana itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dibalas 1 kali salam dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sebagai orang yang beriman dan pengikut yang setia, kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, Kitab Bulughul Maram. Semoga Allah berkahi dan mudahkan insyaAllah. Kita sudah menyelesaikan akhlak yang buruk sampai situ ya. Sekarang masuk akhlak yang baik. Betul kan? Tentu saja semoga Allah SWT selamatkan kita dari segala macam akhlak yang buruk, dari ghibah, fitnah, menghina, dan segala macam hal yang sudah kita bahas. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita berakhlak yang baik, sebagaimana akan kita bahas insyaAllah rincian daripada akhlak-akhlak yang baik pada siang ini. Bermula Ibnu Hajar mengangkat sebuah hadis yang mulia di bab anjuran berakhlak mulia ini, nomor 1310 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa iyyakum wal-kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Berpegang teguhlah kalian, kata Nabi SAW, kepada kejujuran. Karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu pasti menunjukkan kepada surga. Dan selama seseorang itu selalu jujur dan berusaha keras untuk jujur, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang yang jujur atau siddiq. Dan jauhilah sikap dusta, karena sungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kekejian, dan sungguhnya kekejian itu menunjukkan kepada neraka. Dan selama seseorang itu selalu berdusta dan berusaha keras untuk berdusta, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 30 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 2013, dan lafaz ini adalah lafaz milik Imam Muslim. Akhlak mulia pertama yang diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam buku beliau ini adalah kejujuran. Bagaimana ini harus menjadi sebuah simbol setiap muslim. Masa lalu yang telah berlalu dari sifat lawan dari kejujuran, berdusta, merekayasa data, manipulasi, sudah habis, kubur semuanya. Hari ini ke depan yang kita inginkan itu, karena kita pelajari mulai siang ini dengan berharap ini Allah berkahi, jujur ke depannya. Jujur itu akan memudahkan semua urusan. Awalnya untuk diucapkan pahit, tetapi pada saat sudah terucapkan, maka akan clear semua permasalahan. Walaupun berat akibat dari perbuatan kita. Karena dengan kita jujur, maka secara otomatis permasalahan itu selesai sampai di situ. Tidak berkembang lagi. Berbeda dengan bohong. Misal seseorang melakukan satu perbuatan, lalu ditanya, kau lakukan? Iya. Pahit memang. Tapi dia lakukan iya. Selesai. Masalah itu selesai di situ. Tidak akan berkembang lagi. Karena kita sudah jujur. Tinggal konsekuensinya apa? Oke. Dan kita perbaiki ke depan. Tapi kalau orang bohong, maka secara otomatis
Setiap kali ada orang tanya kasus yang sama, dia akan berbohong lagi. Dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan sebaliknya, makin sering bohong itu bertumpuk sampai nanti akhirnya dia menjadi sebuah kebiasaan. Dan pada saat itu sudah sulit dia untuk meninggalkan. Oleh karena itu teman-teman, akhlak mulia yang pertama, dan ini adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau sangat jujur. Saking jujurnya, sampai satu kota Mekah semua sepakat diberikan julukan Al-Amin. Serentak mereka berkata pada saat mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Waktu itu kebetulan Ka'bah direnovasi di zaman Nabi SAW. Sebelum dirobatkan jadi Nabi. Setelah selesai renovasi, ternyata mereka berselisih pendapat semua suku-suku Quraisy siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Pada saat itu akhirnya datanglah suku-suku tertentu yang menyembelih hewan, lalu meletakkan darah hewan itu di ember, lalu mencelupkan tangan mereka sambil mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Karena melihat perbuatan itu, maka suku-suku yang lain melakukan hal yang sama. Ada yang menyembelih kambing langsung, menyembelih unta, darahnya ditaruh di wadah, mereka pun celupin tangan, angkat tangan semuanya sambil mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi perumpahan darah. Hampir semua suku Quraisy, puluhan jumlahnya, semua melakukan hal yang sama. Maka pada saat itu ada seseorang yang dewasa dan bijak mengatakan, kalau kalian saling bunuh-membunuh hanya karena kasus ini, bagaimana nasib ya, nasib penduduk Mekah? Punah Quraisy. Mungkin tidak ada yang hidup lagi, biar satu. Lalu apa solusinya? Kita berhukum. Apa hukumnya? Datanglah mereka kepada seorang yang dituakan waktu itu dari orang Arab. Kira-kira apa solusinya ini? Maka tiba-tiba keluar ide saja pada saat itu. Kita berhukum dengan siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, pintu utamanya Mekah, maka dia yang berhukum, dia yang menghakimi kita. Keputusannya kita harus dengar semua. Maka semua mata suku ini, ribuan orang menuju ke pintu gerbang Mekah. Ini sebenarnya cuma tebak-tebak. Tapi kuasa Allah SWT yang masuk pertama kali adalah Nabi SAW. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Belum jadi Nabi. Maka pada saat mereka melihat Nabi SAW, serentak semuanya ribuan orang mengatakan, As-sadiqul amin, as-sadiqul amin, radina. Orang yang jujur dan terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya, kami semua ridho. Langsung spontan menerima keputusan Nabi SAW. Karena beliau dikenal tidak pernah dusta sama sekali. Waktu Nabi SAW diperintahkan, tentu ini ada kisah lanjutannya tentang masalah beliau mengangkat Hajar Aswad dengan para pimpinan suku. Itu saya tidak bahas karena kita mau ambil saksi bahasannya. Waktu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengumandangkan dakwah secara terang-terangan setelah dakwah sembunyi-sembunyi, sekarang Allah SWT mengatakan fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin wa'arid anil jahilin. Jadi artinya fasda' bima tu'mar, iklankan apa yang kau harus sampaikan hai Muhammad. Terang-terangan sekarang dakwah. Maka Nabi SAW naik ke Bukit Abi Kubais, tempat iklannya masyarakat Mekah. Begitu mereka lihat Nabi SAW, mereka kumpul semua. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan di belakang gunung ini, dekat pintu gerbang Mekah, ada sekarang ini pasukan besar yang akan menyerang Mekah. Apa kalian percaya apa yang saya sampaikan? Kata mereka, tentu saja. Karena serentak orang Mekah bilang begitu. Kami belum pernah menemukan kamu bohong sekalipun. Sekali saja, biar bercanda gak pernah bohong Nabi SAW. Itu luar biasa. Semua orang Mekah berikan kesaksian. Kalau ada orang yang percaya sama kita, sekeluarga, 10 orang, 20 orang, satu perusahaan. Belum tentu semua orang percaya kita, karena belum tentu juga orang kenal. Tapi satu kota semua memberikan kesaksian itu luar biasa. Mereka mengatakan tentu saja. Karena kami belum pernah menemukan kau dusta sekalipun. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah di antara dua tanganku ada azab Allah yang pedih. Aku utusannya, berimanlah pada risalahku. Jadi ada kesaksian masalah itu. Dan Nabi SAW dalam kegiatan sehari-harinya selalu menunjukkan masalah itu. Di antaranya adalah anjuran hadits ini. Kalau kita lihat di sini seperti ada sebuah rentetan perintah yang bersambung. Alaikum bisidq. Kalimat alaikum dalam bahasa
Indonesia ini sebenarnya kalian harus, begitu perintahnya, seperti sebuah kewajiban. Di sini terjemahnya berpegang teguhlah. Tapi kalimat alaikum itu sebenarnya lebih tepat, ya, kalian harus bisidq, selalu jujur. Selalu jujur. Makna alaikum bisidq kata sebagian ulama hadis adalah jujur dalam setiap keadaan kalian, mau serius atau bercanda. Sampai pernah ada seorang ibu pada saat Nabi SAW lagi main di rumahnya, kemudian anaknya mau keluar dari rumah, lalu dia genggam tangannya, seakan-akan kasih isyarat kepada anaknya jangan keluar nih, ada yang ibu mau kasih. Langsung Nabi SAW tanggapi di depan suaminya ibu itu. Kalau seandainya di tanganmu tidak ada sesuatu yang sudah kau niatkan untuk berikan kepada anakmu, kau akan dicatat oleh Allah seorang pendusta. Ya, saking pekanya masalah dusta ini teman-teman sekalian, walaupun kita merasa tidak enak sama orang, misalnya kita lagi lapar, ditanya, kamu lapar gak? Karena kita gak enak, kita bilang enggak. Padahal sebenarnya lapar, udah dusta. Kalau ini gampang untuk melakukan. Nah, karena kebetulan lapar, ya memang saya lapar. Tapi ada orang biasa begitu, sampai hal yang seperti ini pun mereka dusta, gak boleh. Gitu kan? Ditanya kadang-kadang umurnya, malu, supaya dikira atau dikira nanti orang tua, nggak mau sebutin umurnya, atau sengaja diperkecil. Untuk apa? Untuk kejar pujian orang sepanjang lidahnya? Nggak ada boleh, gitu kan? Atau ditanya sudah menikah, tapi dia bohong bilang belum. Nah, kenapa antum ketawa? Sering. Contoh saja. Lalu Nabi SAW menyampaikan rentetannya. Kalau kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, pasti akan membawa kepada kebajikan. Mana kebajikan juga adalah selain pahala, kebahagiaan, ketentraman, kepercayaan orang, masuk semua dalam masalah itu. Jujur akan mendatangkan itu semua. Nah, orang kalau jujur, kalau dia ngomong kita enak dengarnya, karena semua apa yang dia ucapkan sekali saja kita sudah percaya. Ya. Salah satu ciri orang jujur tidak suka bersumpah. Kalau orang sedikit-sedikit saja, sudah makan belum? Demi Allah sudah. Apa hubungannya makan dengan sumpah? Gak ada hubungannya sama sekali. Tapi ada orang begitu. Semua diikuti dengan sumpah. Padahal sebenarnya tidak perlu. Kalau orang sedikit-sedikit sumpah, ini cenderung kepada kedustaan. Orang jujur dia gak butuh sumpah. Sumpah itu darurat sekali. Kalau sudah perlu sekali baru. Sumpah di pengadilan, sumpah sesuatu yang penting mungkin. Atau tuduhan yang memang dia harus bantah. Ya, dibutuhkan sumpah mungkin. Maka akan membawa kepada kebaikan, maksudnya adalah pahala, ya, kepercayaan orang, kemakmuran, ketentraman hati dan seterusnya. Dan sungguhnya kebaikan itu, pahala dan juga kepercayaan orang dan segala macam tadi itu akan menunjukkan kepada surga. Karena pasti dengan semua itu kalian akan menjadi orang baik dan akan masuk ke dalam surga. Karena tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang baik saja. Dan selama seseorang itu selalu jujur serta berusaha keras untuk jujur, pasti ada gejolak dalam jiwa kita. Mau bohong mau apa enggak, paksa, lawan, jujur. Ya. Maka akhirnya dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai seorang yang jujur atau siddiq. Salah satu maknanya adalah dia bisa menjadi penghuni surga Firdaus, yaitu dari siddiqin, kan dari para nabi-nabi, syuhada, siddiq dan juga salihin bisa masuk dalam kategori itu. Atau juga bisa bermakna di sini siddiq adalah dia akan terus jujur seumur hidupnya. Udah sulit dia untuk bohong karena sudah jadi habit, kebiasaannya dia. Allah SWT mudahkan selalu kejujuran terlintas di lisannya. Lalu Nabi SAW ingatkan peringatan lawannya adalah wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hatilah kalian serta jauhilah segala jenis kedustaan walaupun bercanda. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena semua kedustaan pasti membawa kepada perbuatan fujur. Dan makna fujur, keji, jahat, menyakitkan, bisa bermakna semua itu. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan fujur itu, kejahatan tadi, kekejian bisa pasti membawa pelakunya pada api neraka karena dosa.
Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan selama seseorang selalu saja berdusta dan berusaha keras untuk berdusta, terus dia berusaha untuk berdusta sana, dusta sini, terus menerus, sampai dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Salah satu maknanya adalah dia sudah sulit jujur. Dia susah. Dia mau jujur pun susah. Sudah berat untuk itu, karena sudah jadi kebiasaan. Ini sifat yang pertama atau akhlak mulia yang pertama. Semoga Allah jadikan kita selalu orang yang jujur dan menjauhi sifat dusta ini. Yang kedua adalah hadis nomor 1311 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdzabul hadits." Jauhilah prasangka-prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka itu merupakan pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ada disebutkan di footnote nomor 1280, artinya riwayat Imam Bukhari di nomor berapa, Imam Muslim nomor berapa, tapi hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak mulia yang kedua, yaitu prasangka baik. Dan kita selalu disuruh berprasangka baik, dimulai dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga prasangka baik sesama manusia. Prasangka baik dengan Allah adalah selalu menyangka apapun dengan niat baiknya, apapun keputusan Allah pasti baik buat dia. Walaupun itu tidak baik buat di mata kita. Kadang-kadang subhanallah setelah sekian tahun baru kita tahu, oh ternyata memang untung saya dulu nggak nikah sama orang itu. Untung saya nggak kerja di sana. Untung saya nggak bisnis sama dia. Setelah sekian lama. Tapi dari awal Allah sudah hindarkan kita dari itu. Ya. Ada orang pernah mau berangkat dari satu negara Eropa ke negara yang lain, mau bisnis, sudah janjian, meeting penting, subhanallah. Lalu kemudian dia telat, pesawat belum terbang, ternyata sudah tutup counter. Dia sudah lobby tetap nggak bisa, mau bayar tambahan nggak bisa, terpaksa tunda, harus tunda dengan cara paksa. Dia kecewa, tunda semua meeting yang penting, menghasilkan sekian banyak keuntungan. Subhanallah, dia lagi duduk sambil menunggu di ruang tunggu pesawat yang setelahnya, tiba-tiba 15 menit kemudian terdengar pesawat yang terbang itu jatuh. Maka di situ tadinya dia berkeluh kesah, malah dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia naik mungkin dia meninggal. Dan banyak kasus seperti itu. Banyak kasus. Sangka baik dengan Allah adalah kalau kita sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memberikan beda dengan apa yang kita harapkan. Makanya Allah ingatkan, bisa saja sesuatu itu kalian sukai, tapi itu buruk buat kalian. Bisa saja sesuatu buruk di mata kalian, tapi itu baik buat kalian di mata Allah. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Maka kita bersangka baik dengan Allah, ini puncak akhlak yang mulia dengan kedua ini. Dan sangka baik dengan makhluk adalah selalu berpikiran positif pada orang. Kecuali jelas dia melakukan perbuatan salah depan mata secara zahir, baru kita hakimi dengan ya tuduhan, itu pun tuduhan dengan argumentasi yang jelas. Kalau kita nggak tahu jangan sama sekali. Nabi SAW sangat marah dengan seorang sahabat gara-gara ada seorang sahabat yang satu lagi dipulang dari medan perang, batok kepalanya pecah. Kemudian pada saat dia pulang menuju ke Madinah, di malam hari dia tidur sambil duduk, bangun pagi hari junub. Maka dia tanya beberapa orang sahabat pada satu teman-temannya, ini saya junub, bagaimana hukumnya? Kalau saya mandi bahaya kepala saya. Yang lain pada diam. Ada satu ngomong, setahu saya kamu harus mandi. Oh begitu. Karena orang ini ketakutan, ambil air, disiram, masuk air ke batok kepalanya, meninggal. Mati. Dikubur di situ, pas pulang ke Madinah dilapor kepada Nabi SAW. Langsung Nabi marah. Nabi SAW mengatakan, sungguh kau telah membunuhnya. Semestinya sudah cukup dia mengusap di sekitar lukanya dan tidak harus luka itu. Itulah. Seperti itulah. Yang dimaksud adalah di sini jangan sampai berbicara sesuatu yang dia tidak punya ilmunya misalnya, gitu kan? Atau berprasangka kayaknya ini benar, padahal sebenarnya salah. Tidak boleh. Tidak ada ilmunya ya sudah, diam saja kecuali antum yakin memang punya ilmunya di situ. Itu maksud diantaranya. Begitu juga dengan prasangka pada pasangan, kalau kita berumah tangga, ini sangat penting melanggengkan rumah tangga dengan saling berprasangka baik. Terlambatnya pasangan kita datang, lupahnya dia terhadap pesanan, ya, atau apalah yang berhubungan dengan masalah itu, semuanya mekanisme lapangan sangka baik.
Pasti ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Begitu juga dengan teman sama temannya dan segala macam yang berhubungan dengan masalah itu. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kalau prasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Sangka ini, sangka itu. Sangka safar sama fulan, sangka bekerja sama fulan, sangka jalan sama ini. Padahal sebenarnya tidak. Prasangka ini hanya merusak hubungan dan juga membuka pintu-pintu syaitan. Apa yang kelihatan depan mata, itu yang kita bertanggung jawab. Kalau itu baik kita dukung, kalau itu salah kita ingatkan. Kalau kita tidak lihat, gak usah korek-korek. Tugas kita teman-teman hanya sampai ajal datang. Jangan lagi merusak itu. Sebentar lagi kita meninggal dunia, kembali kepada Allah SWT. Kalau kita tidak punya masalah sama orang, maka cukup. Maka yang kita tidak tahu jangan ikut-ikutan. Apalagi prasangka buruk. Ini tentu kalau sesuatu yang sifatnya umum ya. Dan tidak masuk dalam sangka baik di sini. Kalau seandainya seseorang jelas melihat depan matanya orang berbuat kemungkaran lalu dia bilang saya sangka baik. Misal ada orang jelas mencungkir rumah orang malam-malam. Jelas maling. Pakai topeng segala macam. Terus kita bilang sangka baik aja. Tidak boleh. Atau jelas-jelas kita melihat seseorang melakukan kemungkaran. Jelas ya. Kita tahu misalnya ini bukan istrinya atau bukan suaminya. Kemudian dia jalan jelas-jelas ke tempat sesuatu yang mungkin bisa melakukan perbuatan yang haram. Bukan ke rumah sakit misalnya untuk berobat, mungkin orang tabrakan, tidak. Akhirnya itu berbeda hukumnya. Bahkan di sini wajib amar ma'ruf nahi mungkar tentunya. Yang ketiga, yang harus dijaga dari akhlak yang mulia, hadits nomor 1312. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julus bit turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqquh? Qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Rasulullah SAW telah bersabda, hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan, nongkrong di pinggir jalan. Mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, kami tidak memiliki jalan atau alternatif yang lain dari duduk di tempat-tempat duduk kami. Biasa para sahabat sebelum pisah, pinggiran jalan mereka pada ngobrol sebelum berpisah, di mana kami bisa berbincang-bincang di sana. Maka Nabi SAW bersabda, adapun jika kalian enggan meninggalkannya, maka berilah jalan itu haknya. Mereka berkata, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, menundukkan pandangan mata, mencegah gangguan, menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 63 dan Imam Muslim jadi 3 halaman 1675. Dalam hadis ini ada beberapa akhlak yang mulia. Akhlak yang ketiga adalah guddul basar, menurunkan pandangan dari yang haram. Sebab utama kita tidak bersyukur kepada Allah SWT teman-teman, karena mata kita tidak pernah berhenti melihat yang bukan hak kita. Maka selalu kita tamak, selalu merasa kurang. Kalau mau puas dengan apa yang Allah berikan, cukupkan melihat apa yang merupakan hak kita saja. Atau bahasa lain halal buat kita. Seperti misalnya ada seseorang yang datang kepada seorang syekh di Saudi. Orang ini menikah kurang lebih 20 tahun. Dia bilang, syekh, awal tahun pertama saya nikah sama istri saya sangat suka sama dia, cinta segala macam. Mulai 5 tahun setelah dia punya anak 2 orang mulai berkurang. 10 tahun berkurang. Sekarang 20 tahun saya nggak ada rasa sama sekali sama dia. Bagaimana saya menanggapi itu, syekh? Syekhnya balik bertanya, kau mau rasa cintamu kembali pada istrimu? Dia bilang, iya, tentu saja mau. Kata syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Permasalahannya matamu ini selalu lihat selain dari istrimu. Jadi selalu saja kau temukan kekurangan istri. Apalagi istrinya sudah 50 tahun yang dilihat selalu anak perempuan 20 tahun, 25 tahun. Selalulah kurang. Karena ini masih kencang kulitnya, istrinya sudah keriput. Ya. Atau ini rambutnya lurus, istrinya tidak. Atau. Gitu ya. Sampai ulama mengatakan salah satu hikmah daripada hijab syar'i termasuk masalah cadar adalah menghilangkan kejenuhan dalam rumah tangga. Dan kapan seseorang atau masyarakat itu komunitasnya semuanya tutup aurat, maka akan lebih membuat
komunitas masyarakat itu sendiri puas dengan apa yang Allah berikan. Kayak orang di Saudi misalnya jalan, saya tidak tahu ada perubahan apa kalau di zaman sekarang, tapi zaman kami dulu masih di sana, itu memang kita jalan di mana-mana orang semua bercadar perempuannya. Sehingga memang tidak terbuka fitnah untuk itu. Orang-orang juga para suami mereka pada saat jalan tidak biasa lihat perempuan. Yang dilihat memang ya pulang ya cuma istrinya saja. Itu malah membuat hati mereka jauh lebih tenang dan tentram. Ini juga bukan cuma pasangan, misal kendaraan. Kalau antum dikasih oleh Allah motor, antum jalan dengan motor itu jalan bismillah. Jalan. Ada yang kebetulan terlihat depan mata antum. Kalau tidak, di parkiran pas parkir lihat dulu ini motor lebih baru. Ini motor sudah, oh ini helmnya bagus, oh ini. Selalu lihat punya orang. Akhirnya kita tidak pernah bersyukur. Selalu merasa kurang. Mau taruh sendal di titipan, lihat semua sendalnya orang. Mana yang lebih bagus daripada dia. Baik kalau niatnya nggak mau mencuri, gitu kan. Dan seterusnya. Maka tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi salah satu yang membuat orang bisa bersyukur, dan ini akhlak mulia, selalu turunkan pandangan mata dari sesuatu yang bukan hak kita. Akhlak yang keempat adalah mencegah gangguan. Ya. Yang dimaksud dengan kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Ini termasuk akhlak yang mulia yang keempat, tidak pernah mengganggu orang lain. Jangan masuk ke zona yang bukan zona antum sudah. Bukan urusan antum, jangan dicampuri. Kecuali jelas depan mata kemungkaran, baru kemudian kita ikuti. Tapi mencampuri yang bukan urusan kita, itu sama sekali bukan akhlak yang mulia. Jadi termasuk akhlak yang mulia justru ya, mencegah gangguan. Artinya jangan sampai kita mengganggu orang lain. Sampai kata Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang sebenarnya, ya, yang bisa dikatakan berikan predikat Islam padanya adalah yang bisa menyelamatkan bahaya lisan dan tangannya ya, orang lain. Maksudnya orang lain tidak kena bahaya lisan dan tangan dia. Jadi dia bisa mengontrol itu. Memberhentikan gangguan. Apapun yang kira-kira mengganggu orang lain jangan dilakukan. Apakah intonasi suara yang tinggi, apakah sengaja merebut jalan orang lain, apakah ugal-ugalan, semua tidak boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, menjawab salam. Digabungkan dalam hadis ini. Kita sudah pernah jelaskan kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Termasuk akhlak yang mulia adalah menjawab salam dari orang yang dikenal dan tidak dikenal. Selanjutnya adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga akhlak tersendiri. Akhlak yang keberapa ini? Yang keenam ya. Ya. Adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan kita sudah pernah jelaskan ma'ruf adalah semua yang Allah anggap baik atau nyatakan baik, maka namanya ma'ruf. Amar ma'ruf berarti menyuruh kepada semua yang Allah perintahkan yang baik. Dan nahi artinya melarang, mungkar semua yang Allah larang. Kita melarang kemungkaran. Ini juga akhlak yang mulia yang sangat jelas yang sudah diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala.